Alhamdulillahi wa kafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya hormati segenap jamaah, yang saya hormati Ketua DKM Masjid As-Salam Al-Jami Al-Ustadz Jamaluddin, segenap pengurus DKM, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas beberapa aspek tentang kajian terkait surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bisa mengikuti ta'lim ini lewat live streaming. Dalam Quran ayat 1 surah Al-Isra ada kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya lailan pada suatu malam. Dalam kajian Al-Quran bahwa kalimat atau kata asra yang terjemahannya menjalankan, dalam kajian bahasa Al-Quran kata asra itu sudah punya muatan arti malam. Begitu arti tanam. Jadi kalau kata asra itu sudah memuat menjalankannya atau mengalami peristiwanya malam, bukan siang. Artinya kalau kata asra sudah memuat isi makna yang berarti malam, kan harusnya nggak usah ada kata malam lagi. Itu ya, secara logika nih, logika bahasa. Kenapa? Karena asra sudah mengandung apa? Muatan makna malam. Ngapain ada lagi kata malam? Tapi dalam ayat 1 surah Al-Isra ternyata kata malam itu yang dalam bahasa Arab disebut lailan ada tetap. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan artinya malam. Padahal kata asra sudah memuat kata malam. Harusnya kata malamnya nggak usah ada. Tapi kenapa ada? Padahal kata asra sudah memuat kata malam. Artinya ketika ada tetap kata malam di dalam Quran dalam ayat 1 ini, berarti ada sesuatu makna yang mendalam yang lebih daripada kata menjalankan yang memang sudah memuat kata malam. Berarti ada apa-apanya nih. Lah inilah yang kemudian menjadi bahasan para
pakar tafsir terkait dengan kata lailan yang berarti malam, kenapa tetap ada di dalam ayat 1 surah Al-Isra tadi. Ini yang dibahas oleh para ulama, oleh para ahli tafsir. Jadi ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Baydawi yang kitabnya ditulis dengan judul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Mungkin para asatid di rumah yang melihat tayangan ini lewat live streaming di video Assalam ini bisa membuka di rumah masing-masing kitab tafsir namanya Tafsir Baydawi. Mungkin para ustadz di rumah bisa lihat ini, bisa membuka sambil lihat mengikuti kajian ini di Masjid Assalam, bisa buka tafsir namanya Tafsir Baydawi, atau nama resminya namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, yang dipopulerkan dengan nama Tafsir Al-Baydawi. Nah, silakan dibuka masing-masing, atau para asatid di rumah bisa mendownload lewat Mbah Google atau lewat AI atau lewat ChatGPT, bisa dilihat di lewat PDF ya. Kitab namanya Tafsir Baydawi, lewat HP bisa diketik dalam bahasa Arab Tafsir Baydawi. Nah, itu nanti dilihat di situ ada surah Al-Isra ayat 1. Al-Imam Al-Baydawi memberikan penjelasan kenapa ada kata lailan padahal sudah ada kandungannya dalam kata asra. Beliau memberikan penjelasan ada dua hal, ada dua tafsir, ada dua penjelasan kenapa kata lailan tetap ada dalam ayat 1 surah Al-Isra, padahal kata asra sendiri sudah memuat kata lailan, kata malam. Yang pertama, taqlilu muddatil isra. Allah berkehendak menyampaikan pesan dari kata lailan. Pertama, taqlilu muddatil isra, singkatnya masa Isra. Masa Isra kan cuma sepertiga malam, bukan sepanjang malam, bukan dari maghrib sampai subuh, bukan, tapi sepertiga malam. Ini waktu yang taklil, waktu yang singkat. Kenapa ada kata lailan? Pertama karena taklilu muddatil Isra, singkatnya saat Isra cuma sepertiga malam. Ya, kalau dijamkan untuk era modern ini ya cuma 3 jam atau kurang dari 3 jam. Kenapa harus ada penjelasan lailan dalam Quran? Karena ini mukjizat. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, di mana waktu yang singkat Nabi Muhammad bisa menjelajah semua. Bisa menjelajah ruang, bahkan bisa menembus waktu. Bisa menjelajah ruang. Ruang itu dari mulai ruang yang bisa dideteksi oleh manusia lewat teleskop, artinya adanya miliaran galaksi, sampai ruang yang tidak bisa lagi dideteksi oleh alat yang dipakai oleh manusia. Berarti di luar apa? Di luar semesta raya. Karena istilah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu bukan gugusan galaksi, bukan kumpulan galaksi, itu di luar alam semesta, di luar kumpulan galaksi yang jumlahnya saja sudah sangat luar biasa banyak, miliaran bahkan triliunan galaksi. Padahal untuk menjelajah antara satu galaksi dengan galaksi lain, kata para ahli ilmu pengetahuan, misalnya
kita hidup di galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Kita ini pengen jalan-jalan ke galaksi di samping galaksi Bima Sakti, namanya galaksi Andromeda. Dari galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda, kata para ahli ilmu pengetahuan, dibutuhkan waktu 2,5 juta tahun. Udah gitu bukan tahun kita, tahun waktu di bumi. Ini 2,5 juta tahun cahaya. Bukan tahun kita, tahun cahaya. Kayak apa tuh jauhnya? Ya, itu kan triliunan kilometer berarti. Jaraknya antara satu galaksi dengan galaksi berikutnya. Lah ini Isra dan Mi'raj mukjizat. Arti mukjizat tidak bisa ditiru, tidak bisa dicapai oleh manusia. Kenapa? Siapa manusia yang punya umur sampai 1 juta tahun? Kan nggak ada. Jadi Nabi Muhammad ya melakukan Isra sebagai mukjizat yang nggak bisa ditiru, diimitasi, dilaksanakan oleh manusia. Ya, makanya ada kata lailan yang punya makna yang pertama tadi apa? Taqlilu muddatil Isra. Singkatnya masa Isra cuma sepertiga malam. Padahal kalau kita ingin menjelajah satu galaksi aja nih, baru satu galaksi itu butuh waktu 2,5 juta tahun cahaya. Gimana kalau triliunan galaksi? Galaksi kan jumlahnya miliaran sampai triliunan. Ya, makanya ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa disebut dengan lailan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa enggak Isra dan Mi'raj ini masuk akal? Memang Isra dan Mi'raj itu masuk akal. Siapa bilang enggak masuk akal? Masuk akal. Masuk akal itu artinya bisa kita pahami lewat pikiran kita. Namanya masuk akal. Masuk akal kan belum tentu ada. Belum tentu kita bisa. Yang kita nggak bisa, belum tentu nggak masuk akal. Yang kita nggak bisa, belum tentu nggak masuk akal. Yang masuk akal, belum tentu bisa. Yang masuk akal, ya belum tentu bisa. Yang nggak bisa, belum tentu apa? Nggak masuk akal. Artinya apa begini? Kita bisa paham lewat pikiran kita peristiwa Isra dan Mi'raj secara ilmiah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada riwayat yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Berarti ini masuk kategori hadis yang tidak diragukan lagi sahihnya. Mudah-mudahan tayangan dari live streaming dari masjid Assalam ini bisa dilihat oleh banyak orang sehingga bisa ikut menjelajah pikirannya. Nabi katakan, "Tsumma ja'ani bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan." Kemudian aku lihat Jibril itu bawa bejana, wadah, bitostin min zahabin, dari emas. Mumtali'in hikmatan wa ilman, yang berisi hikmah, cahaya dan ilmu. Jibril bawa wadah dari emas yang berisi apa? Cahaya, hikmah dan ilmu, cahaya. Tsumma afraghani fi sadri. Kemudian dituangkan cahaya itu ke dalam dadaku. Karena Nabi pada sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa? Dibelah dada beliau oleh malaikat Jibril.
kemudian dituangkan ya sesuatu yang berisi atau memuat cahaya, hikmah dan ilmu. Ini sifatnya kan metafisik. Artinya dari hadis yang sahih ini riwayat Imam Bukhari, para jamaah dan juga para asatidz yang dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, bisa kita pahami bahwa Nabi itu sebelum diberangkatkan oleh Allah sudah dipersiapkan apa? Energinya, powernya, kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sifatnya fisik jadi apa? Non fisik. Dari materi menjadi cahaya. Nah, itu hadis. Jadi Nabi ini sudah diubah, energinya diubah dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Dari materi menjadi cahaya. Kenapa? Dibedah dada beliau, dimuat hikmah, cahaya hikmah dan cahaya ilmu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kendaraan yang namanya apa? Buraq. Artinya kenapa ada semuanya ini tampilan biar kita tuh paham. Ternyata Nabi juga mengendarai kendaraan. Kalau manusia punya apa? Pesawat ulang-alik atau Apollo untuk menjelajah angkasa dan ruang atmosfer, menembus atmosfer. Rasulullah juga disediakan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Buraq. Nah, kita tahu ini semuanya, ada kendaraan namanya Buraq. Itu kendaraan yang disediakan Allah untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraq itu bahasa Arab. Arti Indonesianya kilat. Lah kilat itu Bang Aris apa? Kilat apa? Kilat itu apa kilat? Cahaya. Kilat itu cahaya. Bahasa Arabnya buraq. Nabi ya sudah diubah dari materi menjadi cahaya. Naik kendaraan namanya cahaya. Didampingi oleh malaikat Jibril yang kita sebut anggaplah pilot. Jibril itu manusia apa malaikat? Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya naik cahaya, pilotnya cahaya. Cahaya Nabi Muhammad. Energinya udah dirubah. Tadi sudah saya bacakan hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian disediakan kendaraan oleh Allah namanya Buraq. Buraq itu cahaya. Yang mendampingi malaikat Jibril. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Berarti cahaya naik cahaya yang mendampingi cahaya. Kira-kira kalau melesat gimana? Kecepatannya udah sangat dahsyat. Artinya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu bisa kita pahami dengan akal kita. Ya kan? Meskipun kalau kita wujudkan kan nggak bisa. Kenapa? Kita nggak bisa bikin kendaraan dari cahaya. Artinya apa? Kita sebagai manusia nggak bisa mewujudkan itu. Tapi bisa kita pahami. Yang tadi saya katakan, yang masuk di akal pikiran kita bisa kita pahami dengan akal, belum tentu kita bisa wujudkan. Yang nggak bisa kita wujudkan belum tentu nggak masuk akal. Jelas ya? Nah artinya kita bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu singkat waktunya? Kenapa ya naiknya buraq? Pilotnya malaikat. Nabi Muhammad sudah diubah jadi cahaya. Jadi wajar kalau Nabi menembus atmosfer nggak kebakar. Itulah kenapa manusia kalau naik kendaraan Apollo atau pesawat ulang-alik antariksa harus pakai pakaian astronot. Tujuannya apa? Kalau dia keluar dari atmosfer bumi menuju angkasa sekian ribu meter atau sekian kilometer nggak kebakar. Harus ada pelindung khusus. Ya, seperti astronot. Nabi juga udah punya pelindung khusus ternyata.
Ya, jadi ini semua tampilan yang kita baca dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Wajar kalau menembus kemana-mana, ya. Kita aja sekarang bisa cepat waktu kita berangkat dari sini ke Bandung. Kenapa? Ada kereta Wus. Ya, cuma ya 1 jam 1 jam setengah, waktunya singkat. Kenapa? Ada kendaraan super cepat, kereta super cepat. Ya, sehingga kita berangkat ke Bandung membutuhkan waktu yang singkat. Kayak gitu itu bisa kita pahami. Kenapa bisa cepat? Karena tadi kendaraannya ada kendaraan super cepat. Itu besi, artinya itu materi. Apalagi ini kendaraannya bukan lagi materi tapi buruk cahaya. Jadi nggak usah bingung kita memahami Isra dan Mi'raj kok bisa sampai kemana-mana. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 bahkan sampai Sidratil Muntaha. Yang kedua kata Al-Imam Al-Baydawi, kenapa ada lailan? Yang kedua ta'zimu haditsatil Isra. Kenapa ini adalah keagungan peristiwa Isra? Keagungan peristiwa Isra. Kenapa ada lailan? Yang kedua adalah sebagai ta'zim. Ada keagungan haditha peristiwa Al-Isra. Makanya dalam ayat 1 itu ada kalimat berbunyi linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran kami. Jadi kata lailan ini punya muatan makna yang sangat luar biasa. Ada ta'zim. Ta'zim haditsatil Isra. Keagungan atau mengagungkan haditha peristiwa Al-Isra. Ya, agar kita semuanya bisa menjadikan ibrah atau mengambil hikmah pelajaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agungnya di mana? Agungnya ini banyak sisinya, banyak aspeknya. Kita ngitung waktu, ya. Kita ini ngitung waktu. Waktu itu kapan sih dihitung? Waktu itu dihitung ketika semesta raya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu berhenti ketika manusia masing-masing apa? Meninggal dunia. Orang tua kita meninggal dunia usia berapa? Usia 65 tahun. Bang Aris orang tua masih ada nggak? Bang Aris, orang tua masih ada? Bapak? Yang udah meninggal enggak ada? Yang meninggal siapa? Bapak, usia berapa meninggal? Sekitar. Usia sekitar berapa? 63 tahun. Artinya apa? Ketika orang tua meninggal, waktu udah kita nggak hitung lagi, berhenti udah. Kan sekarang udah nggak kita hitung lagi usianya. 63 tahun aja berhenti ketika meninggal, stop. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelajah ruang sekaligus menembus waktu di mana waktu stop berhenti. Jadi waktu Nabi lepas dari semua galaksi, Nabi mulai menjejakkan kaki beliau di langit pertama, di saat itu waktu udah stop. Udah nggak ada waktu. Kan waktu itu dihitung ketika dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diisyaratkan di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Jadi kata yauma khalaqas samawati wal arda dalam ayat 36 surah At-Taubah menunjukkan bahwasanya waktu itu ada
saat Allah menciptakan semesta. Waktu itu ada saat Allah menciptakan semesta. Artinya apa? Ketika kita bicara di luar semesta, di luar dunia, maka waktu itu stop. Nggak kita hitung lagi. Seperti halnya ada orang meninggal dunia, umur berapa nih? Udah kita hitung kalau dia meninggal dalam usia 70 tahun, 80 tahun, 63 tahun, 60 tahun. Udah, stop udah di situ. Ya. Di luar itu atau sebelum itu, sebelum dia lahir, kan kita nggak ngitung waktunya. Kalau dia belum lahir, atau ketika udah mati, ya udah habis waktu. Jadi ketika dunia ini, ya, di luar, maka waktu itu stop. Nah Rasulullah SAW ini menjelajah waktu. Jadi apa? Di luar waktu. Jadi nggak heran kalau Nabi itu pas subuh datang lagi. Udah dari mana-mana tuh. Udah dari Arsy, udah dari Sidratul Muntaha. Tahu-tahu subuhnya udah ada di Masjidil Haram. Jangan heran, orang menembus waktu kok. Nggak usah heran. Nah ini salah satu mukjizat. Salah satu keajaiban. Ya, yang bisa dicerna tapi nggak bisa ditiru. Yang bisa dipahami tapi kita nggak bisa lakukan. Kalau istilah ilmu pengetahuan namanya apa? Relativitas. Relativitas itu satu rumus dalam fisika yang dibuat oleh seorang ahli fisika di Amerika namanya Albert Einstein. Albert Einstein merumuskan satu konsep namanya apa? Relativitas. Artinya ruang dan waktu itu adalah serba relatif. Lama atau pendek itu sebenarnya bukan masalah jam. Masalah apa? Sikap kita. Kalau kita nunggu yang kita senengin, misalnya kita nggak ngomongin halal haram nih, nungguin pacar atau jalan sama pacar, itu waktu kayaknya cepet banget. Padahal kan segitu-gitu aja. Kita jalan sama pacar, ini kita nggak ngomongin halal haram dulu. Kita ngomongin bicara soal waktu ya. Padahal udah berjam-jam nih, dari mulai jam 8 sampai jam 1 malam. Kayaknya baru 5 menit. Kenapa? Karena kita lagi enak-enaknya. Lagi indohoy. Asik-asiknya ngopi bareng. Padahal waktu pas lihat udah jam 1. Itu gak masih kurang. Pengen terus sampai subuh. Bener gak? Coba dah lagi ngaji. 30 menit kayak 5 jam. Lama banget kayaknya. Ya artinya secara ilmu pengetahuan ini bersifat namanya Pak relatif. Jadi rumusnya ada rumus Einstein, relativitas, ya. Jadi Einstein itu memberikan satu penjelasan bahwasanya waktu itu kata dia enggak cuma besi yang bisa melengkung, waktu juga bisa melengkung. Jadi kalau kita lihat di Google ya tentang rumus relativitas Einstein, itu ada yang disebut dengan rumus kelengkungan waktu. Artinya waktu itu ternyata bisa dilipat. Waktu itu bisa dilipat. Nah Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang menunjukkan bahwasanya waktu itu bisa dilipat. Waktu itu bisa artinya secara ilmu pengetahuan kita bisa paham kenapa Einstein sudah kasih rumus relativitas tentang bahwasanya waktu dan ruang itu bersifat relatif. Bahkan ada rumusan Einstein bahwa waktu itu melengkung. Ya bisa melengkung, artinya bisa yang tadinya kelihatan lama jadi singkat. Jadi ilmu pengetahuan alhamdulillah menyediakan satu rumusan sehingga kita bisa memahami peristiwa apa? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya ini yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya buat kita tuh apa? Hikmahnya buat kita bahwa ketika kita melintasi waktu yang sifatnya relatif ini, yang singkat ini, yang sebentar ini, seperti sebentarnya Isra dan Mi'raj, jangan kita sia-siakan. Jangan kita abaikan, jangan kita sepelekan. Ya meskipun singkat usia kita semuanya, ini kita ngambil hikmah Isra dan Mi'raj ini dari kata lailan tadi. Isi dengan nilai-nilai yang panjangnya lebih panjang daripada ribuan tahun. Ya, umur kita yang pendek bisa kita isi dengan waktu yang jumlahnya ribuan tahun. Kira-kira penjelasannya gimana? Penjelasannya ini kan mau puasa. Sedikit saya ambil waktu malam hari ini biar kita punya wawasan Quran. Ya, baik yang ada di masjid ini atau yang ngelihat yang nonton live streaming ini. Ini kita bicara singkatnya waktu tapi isinya mantap. Isi waktu kita maksudnya. Dalam 10 terakhir Ramadan ada namanya apa? Lailatul Qadar. Orang yang malam dapat Lailatul Qadar berarti apa? Khairun min alfi syahrin. Semalam sama dengan 86 tahun. Kenapa? Karena dia dapat Lailatul Qadar. Kan 1000 bulan, 80 tahun lebih. Kalau misalnya ya Ustadz Jamaluddin, Bapak Marzuni dan semua kita yang ada di masjid ini, setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, usia balik kita sampai sekarang misalnya 40 tahun. Coba Bang Awan. Berarti kita 86 tahun kali 40 tahun usia kita berapa? 86 tahun kali 40. Berapa nih? Bapak Marzuni, hitung dah. Di HP. 3.400 tahun kita punya umur. Nilai umur kita 3.400 tahun. Padahal umurnya 40 tahun cuman. Artinya apa? Itulah yang ingin kita ambil dari apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat waktunya tapi nilainya padat. Usia yang pendek kita punya kebaikan sepanjang atau selama 3.400 tahun. Itu baru Lailatul Qadar. Nah kalau kita isi sholat wajib berapa? Kenapa? Setiap sholat 5 sama dengan 50 waktu. Belum misalnya kita ngerjain sholat sunnah sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dunia dan seisinya, kata para ilmuwan nih, panjangnya 2 miliar tahun cahaya. Panjangnya nih luas luas keliling daripada semesta raya. Itu 2 miliar tahun cahaya. Kalau tiap subuh kita sholat sunnah subuh, qobliyah, belum subuhnya tuh. Ya. Kalau setahun sama dengan 360 hari, terus kita melaksanain sholat selama 40 tahun misal usia kita, mudah-mudahan usia kita dikasih panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kebaikan yang kita dapat udah berapa? Belum lagi tadi Lailatul Qadar. Artinya apa? Kita punya kebaikan ribuan tahun isi nilainya. Padahal apa? Dikompar dibanding dengan usia setiap manusia kan pendek.
tapi nilainya luar biasa. Nah, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kita, mengambil hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita. Nah, kalau buat Nabi mah udah selesai. Nabi mah manusia terbaik, Bang Awan. Nah, sekarang buat kitanya itu apa? Nah, tadi buat kitanya bagaimana kita mengisi waktu yang singkat ini tapi nilainya ya itu luar biasa muatannya sampai berangka ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.